Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dua sub materi, yaitu yang pertama, satu, mengenai Perang Dunia II dan jatuhnya Hindia Belanda. Yang kedua, penjajahan Jepang dan transformasi pemerintah di Indonesia. Berikut pemaparan materinya. Perang Dunia II dan jatuhnya Hindia Belanda. Pada tahun 1940, Jepang menandatangani persekutuan dengan Nazi Jerman dalam poros Akses dan berhasil menguasai seluruh Indochina. Amerika Serikat mengancam Jepang. Dominasi Jepang di Asia mulai mengkhawatirkan Amerika Serikat karena mengancam kepentingan sekutu dan basis AS di Filipina, namun terhambat oleh doktrin isolanisme sehingga sulit untuk langsung bertindak. Sebagai upaya penghambatan, AS menerapkan tekanan ekonomi dengan embargo bahan industri serta memberikan bantuan keuangan dan persenjataan kepada Tiongkok. Jepang menganggap tindakan ini sebagai ancaman serius dan mulai mencari sumber daya di Asia Tenggara yang kaya akan minyak dan bahan mentah. Jepang menyadari bahwa AS akan berusaha menghalanginya. B. Penyerangan Pearl Harbor, Hawaii. Perang antara Jepang dan AS tidak terhindar. Jepang merencanakan serangan ke armada Pasifik AS Pearl Harbor, Hawaii yang baru saja dipindahkan dari San Diego. Serangan ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer AS, melancarkan penguasaan Jepang di Asia Tenggara, serta menurunkan moral AS agar berunding. Pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan besar ke Pearl Harbor. Sebelumnya, Jepang sudah mencoba bernegosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan minyak, tapi gagal. Akibatnya Jepang menyerang wilayah Indonesia untuk mengamankan sumber daya alam yang dibutuhkannya. C. Hindia Belanda dikuasai pasukan Jepang. Jepang mulai menyerang Indonesia pada 27 Desember 1941 dengan menguasai Kepulauan Tambelan. Pada 11 Januari 1942, mereka mendarat di Tarakan karena kaya minyak, lalu menguasai wilayah Indonesia Timur seperti Ambon, Marotai, Manado, dan Kendari. Setelah merebut Palembang, Jepang bergerak ke Pulau Jawa. Pada 28 Februari 1942 malam, pasukan Jepang mendarat di 3 lokasi di Jawa, Merak, dan Teluk Banten, dipimpin Letjen Hitoshi Imamura, Pantai Eretan Wetan, Kolonel Soji, dan Kragan Sakuchi. Mereka dengan cepat menguasai pangkalan udara Kalijati yang membuat posisi Belanda semakin lemah. Pada 7 Maret 1942, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkouwer dan Panglima AD Terporten mencoba merundingkan penyerahan sebagian wilayah, tetapi Jepang hanya mau menerima penyerahan total. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani naskah penyerahan tanpa syarat di Kalijati, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. B. Penjajahan Jepang dan transformasi pemerintah di Indonesia. 1. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Berdasarkan dokumen Nampo Senryoshi Gosei Jinshi Yoryo, pemerintah militer Jepang memiliki 4 tujuan utama. 1. Memulihkan ketertiban umum dan menguasai sumber daya vital. 2. Menunda keputusan mengenai status wilayah yang diduduki hingga masa mendatang. 3. Menggunakan organisasi pemerintahan yang ada dengan menghormati struktur tradisional. 4. Membangun kepercayaan penduduk agar tidak terjadi perlawanan. Selanjutnya, dokumen Nampo Senryoshi Gosei Jinshi Konsurukotei membagi Indonesia dalam 3 wilayah pemerintahan militer. 1. Sumatera diperintah oleh Angkatan Darat Jepang ke-25 Tomisudan dengan markas di Bukit Tinggi. Jawa dan Bali diperintah oleh Angkatan Darat Jepang ke-16 Asamu Sudan dengan markas di Batavia dibantu oleh Angkatan Laut Daini Nenkenkantai. 3. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dikuasai oleh armada ketiga Angkatan Laut Jepang dengan markas di Makassar.
Yang kedua, perubahan struktur pemerintahan berdasarkan Osamu Seirei atau Undang-Undang Militer Jepang. Yang pertama, jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dihapuskan. Yang kedua, hukum Belanda tetap berlaku sementara, kecuali bertentangan dengan aturan Jepang. Yang ketiga, pejabat sipil dari masa Belanda tetap diakui jika setia kepada Jepang. Yang keempat, hukum Belanda tetap berlaku sementara, kecuali bertentangan dengan aturan Jepang. Tiga susunan pemerintah militer Jepang. Yang pertama ada Gunshirekan atau panglima tertinggi. Jabatan ini pertama kali dipegang oleh Lejen Hitoshi Imamura. Yang kedua ada Gunseikan atau kepala pemerintah militer, dirangkap oleh kepala staf. Pertama kali dijabat Mayor Jenderal Seisaburo Okazaki. Kantor pusatnya disebut Gunseikanbu dengan 10 departemen. Yang ketiga ada Gunseibu, koordinator pemerintah di daerah, bertugas memulihkan keamanan dan ketertiban. Wilayahnya Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Surabaya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surakarta. Dengan sistem ini, Jepang berusaha mengendalikan Indonesia secara efektif selama pendudukan mereka dari 1942 hingga 1945. Selanjutnya, A. Pendudukan Jepang di Nrekang, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Jepang melancarkan serangan ke pedalaman Jamba dan Nrekang yang menjadi pertahanan terakhir Belanda di Sulawesi Selatan. Setelah Belanda kalah, kekuasaan di wilayah ini beralih ke Jepang. Jepang pertama kali mendarat di Nrekang pada Februari 1942 dan berhasil merebut benteng Belanda di Kampung Kofu, Mendate, dan Bambapuan. Setelah itu, mereka kembali ke Makassar, namun datang lagi ke Nrekang pada akhir 1943 di bawah pimpinan Tapio Kokuda. Masyarakat Nrekang awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan baik, menganggap mereka sebagai penyelamat dari penjajahan Belanda yang telah berlangsung puluhan tahun. Jepang kemudian menyebarkan propaganda tentang kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan slogan Nippon Indonesia sama-sama. Jepang mengizinkan bendera merah putih berkibar bersama bendera Jepang, serta memperbolehkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Tidak ada pembatasan dalam urusan agama, bahkan Jepang mendatangkan tokoh agama yang seiman dengan masyarakat setempat. Namun, situasi berubah pada 1943 ketika Jepang mulai membangun bunker pertahanan dan memaksa masyarakat bekerja dalam proyek pembangunan, pertanian, serta penanaman kapas. Akibatnya, kelaparan meluas dan masyarakat kesulitan dapat mendapatkan pakaian hingga terpaksa menggunakan kulit kayu sebagai penutup tubuh. Penjajahan Jepang di Palembang. Palembang memiliki nilai strategis bagi Jepang karena kaya akan minyak yang sangat penting untuk kebutuhan perang dan sebagai jalur untuk menguasai Pulau Jawa. Jepang sangat berhati-hati dalam menyerbu Palembang agar tidak merusak kilang minyak yang ada di daerah Blaju dan Sungai Gerong. Strategi ini sangat diterapkan dengan mendetail. Jepang dimulai pada tanggal 23 Januari 1942 dengan pengeboman lapangan terbang Benteng Palembang. Pasukan Jepang menduduki kota Palembang pada tanggal 14 Februari 1942 setelah serangan udara dan pasukan parasut diturunkan. Sehari setelahnya, pasukan Angkatan Laut Jepang, Kaigun, masuk melalui Sungai Musi. Secara resmi, Jepang menguasai Palembang pada tanggal 15 Februari 1942. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh masyarakat lokal yang menganggap mereka sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Namun, ada juga perlawanan yang segera ditindas oleh tentara Jepang. Jepang berusaha menampilkan Palembang Hokkai sebagai simbol persatuan yang melibatkan berbagai golongan, termasuk etnis Tionghoa, Arab, dan India. Bagi sebagian orang, ini hanya dilihat sebagai alat kepentingan penguasa Jepang, sementara yang lain melihatnya sebagai cara untuk mendapatkan perlindungan dari rezim Jepang. Salah satu contoh adalah Akagani yang menjadi pemimpin Palembang Hokkai dan informan politik Tokokan, namun juga memanfaatkannya untuk kepentingan pergerakan. C. Penjajahan Jepang di Jawa. Penduduk Jawa awalnya menyambut ramah kedatangan Jepang dengan harapan zaman lebih baik sesuai ramalan Jayabaya.
Pasukan Jepang pun menyerukan hidup Indonesia, namun masa pendudukan Jepang ternyata tidak seperti yang diharapkan. Pemerintahan militer Jepang menjadikan Batavia atau Jakarta sebagai pusat pemerintahan Angkatan Darat ke-16. Mereka menghapus posisi gubernur, jenderal, dan membagi wilayah Jawa serta Madura ke dalam sistem administrasi baru, yaitu Shu atau Kepresidenan, Si kota praja, Ken kabupaten, Gun kawadenan, Son kecamatan, dan Ku desa atau kelurahan. Pada tahun 1944, Jepang memperkenalkan tonarigumi atau rukun tetangga di Jawa. Seiring waktu, sikap Jepang semakin terlihat aslinya. Mereka mulai melakukan pengerahan tenaga kerja paksa serta mewajibkan penduduk Jawa menyerahkan padi untuk kebutuhan perang. Upaya Jepang mengirim beras ke wilayah timur sempat digagalkan sekutu, sehingga rakyat kembali didesak menyerahkan padi lebih banyak. Kebijakan ini menyebabkan kekurangan pangan, sehingga banyak penduduk mengalami kurang gizi. Untuk bertahan hidup, masyarakat harus mengonsumsi bahan makanan lain seperti singkong, jagung, dan umbi-umbian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.